Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Al-Jawabil Kafi atau kitab ringkasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa'. Itu kitab Al-Jawabil Kafi karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan kita masih melanjutkan tentang dampak-dampak maksiat. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala masih terus ya dengan pembahasan yang sangat panjang ya menjelaskan tentang dampak-dampak maksiat. Ini padahal kita baca dari kitab Mukhtasar, dari kitab ringkasan. Bagaimana kalau kita baca dari kitab aslinya lebih panjang lebar lagi. Namun semoga yang ringkasan ini memberi pengaruh kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala Ibnu Qayyim al-Jauzi Abu Abdullah Abdurrahman bin Abi Bakar rahimallahu taala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lana wa lil muslimina jami'an. Wa minha al-khasafu bil qalbi kama yukhsafu bil makani wa ma fihi fa yukhsafu bihi ila asfali safilina wa sahibuhu la yash'uru wa alamatul khasafi bihi annahu la khasfi wa alamatul khasfi bihi annahu la yazalu jawalan hawla as-sufliyati wal qadurati war rada'idi kama anna al-qalba alladhi rafa'ahu Allahu wa qarrabahu ilayhi la yazalu jawalan hawla al-'arsy. Terus. Wa minha al-bu'du 'anil birri wal khairi wal ma'ali al-a'mali wal aqwali wal akhlaqi. Al-bu'du 'anil birri wal khairi wa ma'ali al-a'mali wal aqwali wal akhlaqi. Qala ba'du as-salafi inna hadhihi al-quluba jawalatun faminha ma yajulu hawla al-'arsy wa minha ma yajulu hawla al-khushi. Di antara dampak maksiat adalah al-khasfu bil qalb, yaitu terbenamnya hati atau jatuhnya hati. Al-khasf kalau bahasa Arab artinya lengser, seperti ketika Allah mengatakan khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami pun tenggelamkan Qarun dan juga rumahnya, istananya pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khasf. Jadi ditenggelamkan, langsung masuk dalam tanah. Makanya ada istilah sekarang harta Qarun ya. Di Indonesia istilahnya. Waktu saya ke Mesir enggak ada istilah harta Qarun. Sampai saya ke Mesir, ke sebuah danau dikenal dengan Danau Qarun. Di situ konon Qarun ditenggelamkan di sekitar situ. Itu pun orang Mesir tidak kenal dengan istilah apa? Harta Qarun. Tapi di Indonesia terkenal harta Qarun kalau menemukan harta dalam tanah. Karena memang makna khas sendiri artinya ditenggelamkan dalam tanah. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasfun bil maghrib wa khasfun bil masyriq wa khasfun fi jaziratil Arab. Ada 3 longsor besar, yang satu di timur, satu di barat, dan satu di jazirah Arab. Maksudnya al-khasfu bil qalbi kama yukhsafu bil makani wa ma fihi. Yaitu maksudnya qalbu ditenggelamkan atau dibinasakan, ditenggelamkan sebagaimana suatu tempat beserta isinya ditenggelamkan dalam bumi. Fayukhsafu bihi ila asfali safilin. Maka qalbu pun dijatuhkan sampai ke dalam bawah-bawahnya. Sementara pemilik qalbu tersebut tidak sadar. Karena subhanallah, ketika dampak maksiat biasanya mengalami pelaku maksiatnya secara perlahan. Saking perlahannya pelaku maksiat tersebut tidak sadar, dia menyangka itu suatu yang alami, bukan dari dampak maksiat yang dia lakukan. Ya, dia sampai pelan-pelan sampai akhirnya misalnya tidak khusyuk salat, kemudian tidak nyaman kalau ikut pengajian misalnya. Tapi ini semua perlahan. Sampai kata Ibnu Qayyim, ini bahaya sekali, wa sahibuhu la yash'ur. Ya, sementara pemilik qalbu tersebut yang telah dibenamkan oleh Allah tersebut tidak merasakan. Wa alamatul khasfi, tapi ada tandanya sehingga kita bisa memeriksa ya bagaimana kondisi qalbu kita. Wa alamatul khasfi bihi annahu la yazalu jawalan haula sufliyat. Yaitu qalbu ini senantiasa berputar, jawal itu berjalan-jalan, yaitu berputar-putar seputar perkara-perkara yang rendah. Pikirnya selalu perkara-perkara yang rendah. Wal qadhurat,
Yang dia pikirkan adalah yang terbetik dalam benaknya selalu perkara-perkara yang kotoran. Qadhurat maksudnya kotoran. Warzail itu jamak dari radhilah, yaitu perkara-perkara yang hina. Itu yang dia pikirkan. Pikirannya hal yang buruk, bagaimana cara melakukan yang buruk. Subhanallah, begitu hinanya qalbunya sampai dijadikan yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang rendah dan hina. Sebaliknya, kama annal qalba alladhi rafa'ahu Allah wa qarrabahu ilaihi la yazalu jawwalan haulal arsy. Sebaliknya, sebagaimana ada qalbu yang Allah angkat, ya, yang bertakwa dan Allah dekatkan qalbu tersebut kepada Allah sehingga dia senantiasa berkeliling di seputar arsy, yaitu dia selalu memikirkan tentang akhirat, tentang amal soleh, tentang hal-hal yang tinggi, ya. Oleh karenanya wa minha di antara dampak maksiat al-bu'du anil birri wal khair, yaitu hati jauh dari kebaikan, dari albir kebajikan, wal khair kebaikan, wa ma'alil a'mal jauh dari amalan-amalan yang tinggi, wal aqwal wal akhlak jauh dari perkataan yang baik dan juga akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia. Kenapa? Hatinya sudah kotor. Kalau sudah kotor ya pikirannya yang kotor-kotor aja. Pikirannya maksiat, pikirannya, ya. Subhanallah. Saya sempat ada seorang yang ya, kalau sudah seorang misalnya menjabat dengan hasil yang kotor, dengan cara yang kotor, sebagian mereka subhanallah pikirannya kotor, ya. Lain dengan seorang mungkin pejabat dengan cara yang baik, hasil yang baik, itu pikirannya baik. Ada sebagian pejabat pembicaraannya ya cuma pembicaraan kotor, ya. Tentang wanita, tentang hal-hal yang buruk, ya. Dampak hatinya udah kotor. Jadi pikirannya cuma itu aja. Itu itu pikirannya kotor melulu. Ya. Waliyadzubillah, ya. Oleh karenanya jika seorang ya selalu banyak melakukan maksiat maka hatinya kotor sehingga pembicaraannya berputar tentang kekotoran. Pikiran tentang kotoran melulu, ya. Tidak pernah berpikir tentang akhlak yang mulia, tentang kemuliaan, ketinggian. Tergantung hati seseorang, kalbu seseorang. Maka jauhlah dia orang yang tukang maksiat dari kebajikan, kebaikan, dari akhlak yang baik, perkataan yang baik, jauh dari itu semua. Kalaupun dia berkata baik, hanyalah drama yang dia lakukan. Oleh karena sebagian salah berkata, sungguhnya kalbu ini berjalan-jalan, yaitu melalang buana. Faminha ma yajulu haula arsy. Di antara kalbu ada yang berputar-putar berkeliling di sekitar arsy, yaitu pikiran dia selalu pikiran yang mulia, yang tinggi, bagaimana meraih kedudukan yang mulia. Wa minha ma yajul haulal husyi. Dan di antara mereka ada yang hatinya ya berputar haulal hush. Hush itu adalah maksudnya kembangan kita toilet, ya. Kalau bahasa kita itu tempat buang hajat. Ya pikirannya kotor melulu. Dan demikianlah seorang yang kalau hatinya udah rusak, pikirannya bagaimana melakukan kekotoran. Waliyadzubillah. Tapi selanjutnya wa minha mashul qalbi fa yumsahu kama tumsahu suratu fa yasirul qalbu ala qalbil hayawani alladhi shabahu fi akhlaqihi wa a'malihi wa tabi'atihi fa minal qulubi ma yumsahu ala qalbi khinzirin li shiddati shabahi sahibihi bihi. Wa minha ma yumsahu ala khuluqi qalbi kalbin aw himarin aw hayyatin aw aqrabin wa ghairi dhalika. Wa hadha ta'wilu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Wa minha makrullahi bil makiri wa mukhada'atuhu lil mukhadi'i wa istihza'uhu bil mustahzi'i wa izaghatuhu lil qalbi zaighi anil haqqi. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, tentang dampak dari maksiat, ya. Contoh sebagai orang kalau hatinya sudah rusak, ya. Kalau hidup dengan uang korupsi, apa yang dia bicarakan kalau ketemu temannya gimana proyek lagi agar bisa korupsi lagi. Selalu pikirannya seperti itu. Sudah bukan mendarah daging, sudah mendarah hati. Sudah benar-benar hatinya udah itu isinya. Jadi pikirannya selalu begitu-begitu. Beda dengan orang yang
hatinya bersih, maka dia pikir bagaimana tentang akhirat, apa yang harus kita lakukan, persiapan untuk meninggal dunia, itu yang dipikirkan. Ya, itu yang dipikirkan. Kalau sudah kotor lagi pikirannya, ada yang sudah bagaimana cara berzina. Pikirannya begitu, di sana tempat zina yang bagus, sana tempat prostitusi yang terbaik, di sana banyak gadis-gadis. Pikirannya itu, bicaranya begitu, kotor. Itu yang dicari, ya. Karena hatinya sudah kotor. Waliyadzubillah. Beda dengan orang yang hatinya bersih, maka hatinya yang dia pikirkan selalu tentang akhiratnya, tentang amal saleh, tentang bagaimana bisa membersihkan hati, bagaimana membantu fakir miskin. Pikirannya begitu. Maka di antara dampak dari maksiat, Allah menjadikan pelaku maksiat hatinya hanya berputar-putar di seputar kotoran, seputar toilet, ya. Itu aja pikirannya. Tapi berikutnya adalah hati maskhul qalb. Maskhul artinya perubahan. Fayumsakhu kama tumsakhus surah. Maka hati dirubah sebagaimana bentuk dirubah. Seperti di antara hukuman Allah kepada umat-umat terdahulu ada maskhun. Maskhun itu dirubah seperti orang-orang Yahudi yang dirubah jadi monyet-monyet dan babi-babi. Dirubah. Bentuknya bentuk manusia dirubah menjadi babi-babi. Kata Allah, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina, ya. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada taghut. Di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi monyet-monyet, di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi babi-babi, ya. Itu namanya maskh, dirubah. Tetapi semua umat yang dirubah menjadi hewan tidak ada keturunannya. Ya kullu ummatin musikhat laisa laha naslun. Setiap umat yang dirubah jadi hewan maka tidak ada keturunannya. Oleh karenanya tidak boleh kita mengatakan orang-orang Yahudi sekarang keturunan monyet-monyet, enggak boleh. Tapi kita boleh bilang mereka punya saudara-saudara dulu yang pernah dirubah menjadi apa? Monyet-monyet. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika orang Yahudi mendoakan kematian bagi Nabi, mereka mengatakan assam alaik, semoga kau cepat mati wahai Rasulullah. Maka Aisyah waktu itu marah dan mengatakan alaikumusam, ya, wal la'nah wal ghadab ya ikhwata al-kiradati wal khanazir. Kata Aisyah, justru kalian yang semoga mampus dan laknat Allah kepada kalian dan kemurkaan Allah kepada kalian wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Aisyah tidak berkata wahai keturunan, paham? Tapi Aisyah berkata wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Karena memang sudah dulu orang-orang sebelum mereka dahulu ada yang pernah dirubah jadi babi-babi dan monyet karena melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Namun setiap umat yang dirubah tidak ada keturunannya. Ini maksud Ibnu Qayyim bahwasanya sebagaimana bentuk bisa dirubah dari manusia menjadi hewan, maka hati pun demikian. Qalbu pun demikian, ya. Qalbu pun demikian. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan, maka jadilah qalbu itu seperti qalbunya hewan. Ya, qalbu dia berubah seperti qalbunya hewan. Alladzi syabahu fi akhlaqi wa amalihi wa tabiatihi. Yang dia perlakuan dia, perangai dia mirip dengan hewan tersebut. Dari sisi akhlak, dari sisi amal, dari sisi tabiat. Kemudian beliau menjelaskan contohnya, faminal qulubi ma yumsakhu ala qalbi khinzir. Li syiddati syabahi sahibihi bihi. Di antara hati ada yang dirubah menjadi qalbu babi, seperti hatinya babi karena mirip perbuatan pemilik hati tersebut seperti tingkah laku babi. Dan ini tergantung maksiat yang dilakukan. Orang kalau melakukan maksiat yang terkait dengan fahisyah seperti zina, homoseksual dan yang terkait dengan perbuatan-perbuatan keji, maka bisa jadi qalbunya dirubah menjadi qalbu babi, ya. Maka rasa malunya pun hilang, ya. Rasa malunya pun hilang. Maka dikatakan hewan yang paling tidak punya malu hewan babi, ya. Kalau hewan lain betinanya diganggu sama jantan lain, maka dia akan ngamuk bahkan berkelahi untuk membela betinanya. Apalagi onta. Onta kalau lagi sama betina ada onta lain mau ganggu betinanya, maka dia bisa berkelahi sampai membela betinanya tersebut. Kalau perlu bunuh-bunuhan. Rasa cemburu onta tinggi. Tapi kalau babi, dia lagi main sama betinanya, ada babi yang lain, dia bilang tafadhal. Rasa malunya tidak ada. Rasa malunya tidak ada. Maka orang yang sering berzina, sering melakukan perbuatan keji, lama-lama rasa malunya hilang. Jadilah hatinya seperti hati babi yang tidak punya rasa malu. Lihatlah orang-orang kafir yang tidak punya rasa malu, ya. Mau jalan enggak pakai baju, enggak pakai celana, enggak punya malu, ya. Mau istrinya dicium orang, lihat orang, tidak punya malu. Bahkan dia pamer-pamer istrinya, pamer keindahan tubuh istrinya, tidak punya malu. Tidak punya malu. Dan wanita pun hilang
suaminya dibiarkan mencium istri orang lain pun dia cuek-cuek saja. Ya. Karena hatinya sudah menjadi hati babi dan hati suaminya sudah menjadi hati babi. Waliyadzubillah. Ini dampak dari maksiat, perbuatan keji. Orang yang sering perbuatan keji seperti zina dan semisalnya, maka hatinya bisa berubah menjadi hati babi, hilanglah rasa kecemburuan. Demikian juga orang suka menonton hal-hal yang buruk, maka hatinya film-film yang tidak benar yang disebarkan, film-film pornografi, akhirnya menjadikan hatinya menjadi hati babi. Rasa malu hilang darinya. Ya, bahkan akhirnya kadang-kadang fitrahnya berubah sehingga timbullah ide-ide yang aneh-aneh. Terkadang akhirnya berzina dengan mahramnya sendiri, terkadang akhirnya menawarkan istrinya kepada orang lain, macam-macam. Kenapa? Dia melakukan perbuatan keji, menonton perbuatan-perbuatan yang kotor sehingga hatinya dirubah menjadi hati babi, dan itu terjadi. Terjadi. Oleh karenanya Allah bisa merubah hati seorang menjadi hati seperti hati hewan. Tubuh badannya manusia tapi hatinya seperti hati hewan. Wa minha man yumsakhu ala khuluqi qalbi kalbin aw himarin aw hayyatin. Di antaranya ada yang bisa dirubah hatinya seperti hati anjing, hati himar, hati hayya yang mungkin sadis, yang mungkin garang, aw aqrab seperti kalajengking ya. Wa ghairi dzalik ya. Kalb itu anjing, himar maksudnya dongki, keledai, hayya maksudnya adalah ular. Aqrab maksudnya kalajengking. Ya, hati yang sadis, yang jahat, yang kalau sudah kayak kalajengking ya menyerang dari belakang, tidak punya rasa kemanusiaan ya, berkhianat dan yang lainnya. Wa hadza ta'wil Sufyan ibn Uyainah fi qoulihi ta'ala, dan ini salah satu tafsiran dari Sufyan ibn Uyainah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 38. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah ada satu hewan melata pun di atas muka bumi dan tidak ada satu ekor burung pun yatiru bijanahi yang berterbang dengan dua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali mereka adalah umat-umat semisal kalian. Ada beberapa tafsir tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sebagaimana kata Allah, burung-burung dan hewan-hewan adalah umat-umat seperti kalian. Artinya sebagaimana kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar, maka demikian juga kalian akan, hewan-hewan tersebut akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, demikian juga karena di akhir ayat kata Allah summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ada yang mengatakan maksudnya umamun amsalukum, hewan-hewan adalah umat-umat seperti kalian. Maksudnya mereka juga diberi rizki, mereka juga ada ajalnya, mereka juga ada kisosnya, dan mereka ada hari kebangkitan. Ini juga di antara tafsiran ayat tersebut. Dan di antara tafsiran yang agak lain sendiri adalah tafsir dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Beliau berkata, disebutkan dalam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, "Ma min sinfin minad dawabi wat tayri illa wa fin nasi syabahun minhu." Tidak ada satu jenis hewan melata atau burung kecuali di manusia, di kalangan manusia ada yang mirip dengan jenis tersebut. Faminhum man ya'du kal asad, di antara mereka, di antara manusia ada yang menyerang, sukanya menyerang seperti singa, artinya dia akhlaknya seperti singa. Wa minhum man yashruhu kal khinzir, di antaranya ada yang tamak seperti babi. Wa minhum man ya'wi kal kalb, di antaranya ada yang menggonggong, menggigit seperti anjing. Wa minhum, dan seterusnya beliau sebutkan. Fa hadhi ma'na al-mumathal, ini adalah makna semisal. Dan inilah diambil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengambil tafsir dari Sufyan ibn Uyainah tentang ayat ini. Dia mengatakan bahwasanya perangai manusia ada yang seperti perangai hewan. Kenapa ada perangai manusia seperti perangai hewan? Padahal tubuhnya manusia bukan tubuh hewan, karena hatinya telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat manusia tidak punya peri kemanusiaan, sangar, membunuh tanpa ada rasa sama sekali. Ya, sudah jadi hati hewan. Ada enggak seperti itu? Ada. Ada. Jadi kalau baca misalnya orang-orang ateis, bagaimana satu di antara mereka membunuh sampai 80 juta orang, ya. Ngeri. Ya, orang-orang ateis seperti Hitler, anti agama, berapa juta manusia dia bunuh. Ya, dan tokoh-tokoh Marxisme, ya. Ya, orang-orang Rusia jutaan, satu orang bunuh jutaan. Hatinya kemana? Hatinya kemana, ya? Sudah berubah jadi hati hewan. Hewan mana kalau membunuh ya bunuh aja, enggak ada pikiran. Ya. Kenapa bisa demikian? Ini bukan hati manusia, hatinya telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akibat dampak-dampak maksiat
sebelumnya. Orang kalau membunuh, pertama dia pasti gemetar, misalnya dia membunuh. Dia takut, lama-lama dia berani, lama-lama biasa, lama-lama dia lihat manusia dia bunuh, tidak peduli. Tidak mikir orang ini mungkin punya orang tua, dia mikir orang ini mungkin punya keluarga, punya anak, punya saudara, dia enggak peduli. Hatinya sudah jadi hati hewan, bengis. Bengis, tidak punya peri kemanusiaan. Sebenarnya orang yang tidak punya berperi kemanusiaan, maksudnya sudah berperi kehewanan. Bukan lagi peri kemanusiaan, peri kehewanan. Di antara dampak maksiat adalah makrullahi bil makir, itu Allah membalas orang yang berbuat makar, maka Allah makarin dia juga. Allah orang yang menipu dan Allah pun akan menipunya, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, ya, seperti orang munafik yang menipu Allah, menipu orang beriman. Allah akan wa huwa khadi'um. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka. Kemudian Allah mengejek orang yang mengejek. Di antaranya wa izagatuhu lil qalbi za'ik anil haqq. Allah memalingkan hati yang sudah memang berpaling. Kata Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin simpangkan lagi hati mereka. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya maksiat mendatangkan maksiat yang lain. Al-ma'asi tunadi bi ukhtiha atau bi akhawatiha. Maksiat itu memanggil saudara-saudarinya. Seorang kalau sudah jatuh di kubangan maksiat, bukan satu maksiat yang dia sudah masuk di kubangan kotoran, bukan satu kotoran yang dia rasakan, tapi berbagai kotoran-kotoran lainnya. Ini seorang sudah terjebak dalam maksiat, dan akan maksiat berikutnya. Ketika dia menyimpang, Allah semakin simpangkan lagi. Saya lanjut. Wa minha naqsul qalbi hatta yaral batila haqqan wal haqqa batilan wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan. ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب. Di antaranya hati yang terbalik. Kalau tadi hati yang berubah masakh, yang sekarang hati yang berbalik. Berbalik maksudnya apa? Dia melihat kebatilan sebagai kebenaran atau dia melihat kebenaran sebagai kebatilan. Yang ma'ruf jadi dinilai sebagai mungkar, yang mungkar dinilai sebagai perkara yang baik. Sehingga dia merusak dan dia merasa sedang melakukan perbaikan. Dia merusak, dia merasa melakukan perbaikan. Dan dia melarang orang, mencegah orang dari berjalan kepada Allah, sementara dia merasa dia sedang menyeru di jalan Allah. Dia menjual atau membeli kesesatan dengan membayarnya dengan kebenaran. Dia bayar al-huda untuk membeli kesesatan. Dan dia menyangka, memandang dirinya di atas kebenaran. Dia mengikuti hawa nafsunya, sementara dia menyangka dia telah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah hukuman dari dosa-dosa yang berlaku pada hati. Ini perkara yang ngeri, ya. Seorang saking rusaknya sehingga dia merasa apa yang dilakukan adalah kebaikan. Ya. Melihat orang liberal. Orang liberal dia menyangka dengan mengatakan jilbab itu tidak wajib, dia merasa melakukan kebaikan. Orang pakai jilbab justru bilang melakukan kerusakan. Justru dia hina, dia ejek. Ya, dia ejek. Subhanallah. Dibalik sama dia. Dia memandang bahwasanya mengatakan homoseksual itu halal, itu justru kebaikan bagi umat manusia. Justru inilah kita memahami Al-Quran dengan kontekstual. Justru orang yang mengatakan homoseksual itu haram, itu yang enggak benar. Membatasi kemaslahatan. Terbalik. Ini nyata, bukan bicara omong kosong, ini nyata. Nyata. Memandang bahwasanya kesyirikan suatu kebaikan, tauhid justru permasalahan. Terjadi orang-orang yang memandang seperti itu, orang-orang liberal. Ya. Melihat sesuatu yang ma'ruf yang jadi mungkar, yang mungkar jadi apa? Kema'rufan. Dan demikian. Dan dia mencegah orang dari jalan Allah dan dia merasa dia membuka jalan orang menuju jalan Allah padahal menuju jalan syaitan. Waliyadzubillah. Biasanya ada sebab dosa sebelumnya. Biasanya karena dia mengepentingkan dunia sebelumnya. Kadang seorang pada ketika ujian pertama dia mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan untuk dapat dunia, akhirnya hatinya kemudian rusak. Akhirnya semua dia labrak, tidak peduli. Karena sebelumnya dia pernah menjual kebenaran untuk mendapatkan secercah dunia. Akhirnya Allah rusak hatinya. Selanjutnya dia ngomong sesukanya. Ya, selanjutnya dia ngomong sesukanya. Orang liberal awal kali dapat proyek dari luar negeri. Dari orang-orang anti-Islam. Proyek tulis yang macam-macam. Dapat proyek, dapat duit. Lama-lama sudah lepas. Ya. Ibarat orang kalau
melakukan suatu keburukan pertama gelisah, tapi kalau sudah dilakukan apalagi ada upahnya akhirnya biasa-biasa saja. Akhirnya malah menjadi pengikut kebatilan. Saya lanjut. Wa minha hijabul qalbi 'anir rabbi fid dunya wal hijabul akbaru yaumal qiyamati. Kama qala Allah Ta'ala, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil la mahjubun. Famana'athumud dunubu ay yaqta'ul masafata bainahum wa baina qulubihim fayasilu ilaiha fayaraw ma yuslihuha wa yuzakkiha wa ma yufsiduha wa yushkiha Wa yusqiha. wa yushki Wa yashqiha. wa yashkiha wa ay yaqta'ul masafata baina qulubihim wa baina rabbihim fatasilal qulubu ilaihi fatafuza biqurbihi wa karamatihi wa taqarra bihi ainan wa tatiba bihi nafsan bal kanatid dunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim wa hijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim. Tapi di antara dampak maksiat terhijabnya kalbu dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia terhalangi di dunia, sudah terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai kepada Allah tapi terhalangi. Kenapa? Karena maksiat yang ada dalam hatinya. Dan yang lebih parah lagi wal hijabul akbar, yaitu penghalangan hijab yang besar pada hari kiamat kelak. Lebih lagi parah kalau dia terhalangi dari Allah pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Justru dalam hati mereka ada ran, yaitu hati mereka menjadi penuh dengan warna hitam, terliputi dengan warna hitam. Kenapa? Makanu yaksibun. Apa yang mereka lakukan itu dosa-dosa, itu yang membuat hati mereka mengalami ran. Itu hati karena dosa-dosa yang mereka lakukan, makanu yaksibun menjadikan kalbu mereka terbelenggu, terlilit dengan kerusakan. Kalla innahum ar-rabbim yauma idzil lamahjubun. Karenanya pada hari kiamat kelak mereka akan terhijab dari Allah. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, ketika orang-orang pelaku maksiat terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelaku maksiat terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman hijabnya akan tersingkap untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka famana'atumudz dzunub, maka dosa-dosa yang mereka lakukan menjadikan jarak mencegah mereka an yaqta'ul masafa bainahum wa baina qulubihim. Sehingga pelaku maksiat tersebut tercegah dari untuk menuju hati mereka. Jadi mereka ingin menuju kepada hati mereka, namun maksiat mencegah sehingga mereka tidak bisa qat'ul masafah. Mereka tidak bisa berjalan menuju kepada hati mereka sehingga mereka terhalangi. Ya. Demikian juga wa an yaqta'ul masafata baina qulubihim wa baina rabbihim. Demikian juga maksiat yang mereka lakukan menghalangi hati mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka terputus. Ini maksudnya kata Ibnu Qayyim, ini orang menuju ke hati, hati menuju ke Allah. Jalan menuju ke hati terputus, enggak bisa dicegah oleh maksiat. Hati mereka mau ketemu Allah juga dicegah oleh apa? Maksiat. Kalau sudah begitu susah. Ya. Kalau hati sampai kalau dia sampai hatinya kepada mereka sampai kepada hati mereka, fayasilu ilaiha fayarau ma yuslihu wa yuzakkiha, maka kalau dia sampai ke hati mereka yang bersih tersebut akan tahu mana yang bisa memperbaikinya dan mana yang bisa mensucikannya, apa yang bisa merusaknya dan mana yang bisa membuat dia sengsara. Ketika perjalanan dia menuju hati terputus, maka dia tidak bisa tahu apa yang bisa memperbaiki dan apa yang bisa merusak, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian juga wa an yaqta'ul masafata baina qulubi wa bain rabbihim fatasilul qulubu ilaihi fatafuza bi qurbi wa karamati. Demikian juga ketika hatinya ingin menuju kepada Allah terhalangi. Padahal kalau hatinya sampai kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan karena dekat dengan Allah. Wa taqarrab bihi ainan wa tatiba bihi nafsan, maka dia akan pandangannya menjadi sejuk, kemudian hatinya menjadi tenteram. Bal kanatiz dzunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim, tapi dosa-dosa menjadi penghalang antara mereka dengan hati mereka. Demikian juga hijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim, dan juga dosa-dosa menjadi penghalang antara mereka dengan Rabb
Rabb mereka. Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, kita ini butuh hati kita untuk hati yang tulus, hati yang bersih. Dengan hati yang bersih sesuai dengan fitrah, maka kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita bisa bersikap. Tetapi ketika hati-hati ini penuh dengan dosa, maka terhalangi untuk sampai kepada hati yang bersih tersebut karena dosa-dosa menghalangi. Kemudian juga menghalangi hati ketika ingin mencapai kepada Allah. Kalau hati jatuh jauh dari Allah, bagaimana mau bahagia? Bagaimana mau tentram? Dia ingin dekat dengan Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Dia ingin baca Quran dengan misalnya nyaman, dengan terenyuh, nggak bisa. Hatinya nggak bisa dia kontrol. Kenapa? Maksiat banyak. Maksiat banyak. Ya. Dia ingin umrah, kemudian mungkin nyaman dalam umrahnya, kemudian bisa tawaf dengan penuh kekhusyuan, nggak bisa. Kenapa? Ada maksiat. Nggak bisa dia. Dia mau nyaman sholat malam, nggak bisa. Hatinya berontak. Hatinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia harus segera perbaiki hatinya agar bisa merasakan ketenteraman dan kebahagiaan. Baik, lanjut. Wa minha al-ma'ishatu dhanku fid dunya wal barzakhi wal 'adzabu fil akhirati. Qala ta'ala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wala taqarrul 'ainu wala yahda'ul qalbu wala tatma'innu an-nafsu illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haqqun wa kullu ma'budin siwahu batilun faman qarrat 'ainuhu billahi qarrat bihi kullu 'ainin wa man lam taqarra 'ainuhu billahi taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasaratin wallahu ta'ala innama ja'ala al-hayata at-tayyibata liman amana bihi wa 'amila shalihan kama qala ta'ala man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di antara dampak maksiat adalah kehidupan yang menyengsarakan di dunia, kemudian kehidupan yang menyengsarakan di barzakh, di dunia sengsara, di barzakh sengsara, wal adabu fil akhirah, dan di akhirat mendapatkan adab. Ini dampak maksiat. Dalilnya Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Adhang maksudnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan hari kiamat kami akan bangkitkan dia, kumpulkan dia dalam kondisi buta. Jadi di dunia dapat ma'isyatan dhanka, di dunia di alam barzakh kehidupan yang sempit, hari kiamat disiksa, di antaranya dibangkitkan dalam kondisi buta. Oleh karenanya wala taqarrul ain, mata tidak bisa menjadi bahagia dan hati tidak bisa menjadi tentram dan jiwa tidak bisa menjadi tenang kecuali dengan connecting dengan penciptanya. Penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budiha, dan sesembahannya. Alladzi huwa haqq, yang hanya dia yang berhak untuk disembah, dialah al-haq. Adapun sembahan selain Allah semuanya batil. Ya, sembahan selain Allah semuanya batil. Maka siapa yang bisa bahagia dengan mengkoneksikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia dalam segala hal. Orang kalau sudah bahagia karena dekat dengan Allah, maka dia akan mudah bahagia pada yang lainnya. Dia akan mudah bahagia pada yang lainnya. Yang penting dia bisa bahagia dengan Allah terlebih dahulu. Wa man lam taqarra 'ainuhu billah, dan siapa yang tidak bisa bahagia dengan koneksi dengan Allah karena terlalu banyak maksiat, taqatta'at nafsu 'ala dunya hasarat, maka jiwanya akan tercabik-cabik meskipun dia memiliki dunia. Ya, meskipun dia memiliki dunia, jiwanya akan tercabik-cabik dengan penuh penyesalan. Karena semua yang dia kumpulkan, semua yang dia tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Meskipun di atas jabatan yang tinggi, meskipun di atas kemewahan yang luar biasa, meskipun dipenuhi dengan popularitas, maka kalau dia tidak bisa bahagia dengan Allah, maka dia tidak akan bahagia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan yang bahagia bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa." Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, yaitu dia menggabungkan amal saleh dengan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, itu di dunia. Kemudian di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka di akhirat kelak dengan ganjaran yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Baik. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين فإن طيب النفس وسرور القلب
wa surural qalbi wa farhahu farahahu wa ladzatahu wa wabtihajahu wa tuma'ninatahu wa insyirahahu wa nurahu wa sa'atahu wa afiyatahu fi tarki syahwatil muharramati wasyubuhatil fi tarki syahawati al muharramati wasyubuhati wasyubuhatil batilati wa huwa an-na'imu 'alal haqiqati wa la nisbata li'aimil badani ilaihi. Faqad kana yaqulu ba'du man daqa hadhihi al-ladzata law 'alima al-muluku wa abna'ul muluki ma nahnu 'alaihi lajaladuna 'alaihi bisuyufi. Wa qala al-akharu innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi misli hadza innahum la fi 'aishin thayyibin. Maka Ibnu Qayyim berkata, maka orang yang bertakwa, al-muttaqun, al-muhsinun, yang berbuat ihsan, maka mereka menang, faza atau beruntung dengan mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Itulah yang bahagia. Maka mereka mendapatkan kebahagiaan fid darain, di dunia maupun di akhirat. Karena jiwa yang baik dan bahagianya hati, ya, dan senangnya hati serta kelezatan hati, kegembiraan, ketentraman dan kelapangan, cahaya hati dan keluasan serta kebaikan hati. Bagaimana memperolehnya? Fitarki syahwat. Caranya cuma satu, meninggalkan syahwat yang diharamkan dan meninggalkan syubhat-syubhat yang batil. Itulah kenikmatan yang hakiki. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan tubuh, ya, kenikmatan tubuh. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan kenikmatan ada dua, ada kenikmatan hati, ada kenikmatan tubuh. Kenikmatan tubuh banyak, orang minum khamar juga nikmat. Orang berzina juga ada kenikmatan jasad dia rasakan. Orang menonton-nonton yang tidak benar ada kenikmatan mata yang dia rasakan. Tapi itu kenikmatan enggak ada bandingannya dibandingkan dengan kenikmatan hati. Kenikmatan. Betapa banyak orang merasakan kenikmatan jasad tapi hatinya hancur, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Dia rasa badan rasanya nikmat tapi jasad rasanya nikmat tapi hatinya hancur lebur. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dengar cerita aneh-aneh orang bunuh diri di puncak ketenaran. Dia bisa bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan dirasakan. Padahal kalau bicara tentang jasad, dia di puncak ketenaran, apa saja bisa dia beli. Justru dia malah bunuh diri. Ya. Kita lihat orang sudah kaya raya, ternyata malah narkoba. Di puncak ketenaran, di puncak kekayaan, tidak bahagia. Dia harus narkoba, ya, sama keluarganya lah. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan dia rasakan. Maka orang kalau ingin bahagia dunia maupun akhirat, tidak ada cara lain kecuali dengan meninggalkan syahwat, meninggalkan syubhat. Oleh karenanya, sebagian orang yang pernah merasakan kelezatan ini, kelezatan nikmat takwa kepada Allah, dia berkata, "Lau alimal muluku," seandainya raja-raja tahu tentang kenikmatan yang kami rasakan, kebahagiaan yang kami rasakan. Wa abnaul muluk, demikian juga kalau pangeran-pangeran tahu, manahnu alaihi, kebahagiaan yang kami rasakan, la jaladuna alaihi bisuyub, tentu mereka akan merampas kebahagiaan tersebut dari kami meskipun dengan menghunuskan pedang. Mereka akan berusaha rebut dari kami. Tapi mereka tidak tahu nikmat ini. Mereka tidak pernah merasakan nikmat ini. Mereka hanya merasakan kenikmatan jasad dan tubuh. Adapun kebahagiaan, ketentraman hati, kebahagiaan terikat hati dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak ada yang bisa merasakan kecuali orang bertakwa. Seandainya diketahui bagaimana nikmat ini luar biasa diketahui oleh para raja-raja dan pangeran-pangeran, tentu mereka akan merampas dari kami meskipun dengan pedang, menghunus pedang. Sebagian ada yang berkata lagi, innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu fiha. Sungguh ada saat-saat di mana hati ini sangat-sangat bahagia, waktu-waktu di mana sangat bahagia sehingga aku berkata, in kana ahlul jannati fi mithli hadza innahum la fi 'aishin thayyib. Seandainya penghuni surga bahagia seperti ini, tentu itu sudah luar biasa. Tentu sudah luar biasa. Artinya ini sudah dia merasakan seperti sudah di surga. Dia merasa sangat bahagia. Seandainya penghuni surga bahagia seperti ini, oh, itu sudah bagus. Apalagi di surga tentu bahagia lebih lagi. Tapi saking bahagianya, makanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk di surga dunia tersebut, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan, orang beriman pasti bahagia. Kalau dia tidak bisa bahagia di dunia, berarti dia itu tidak masuk surga, berarti dia bukan orang beriman. Seakan-akan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang beriman pasti bahagia.
Kita lihat orang beriman pasti diuji, nggak diuji. Nggak ada orang beriman tidak diuji. Diuji dengan harta yang kurang, diuji mungkin dengan pasangan yang buruk, mungkin diuji dengan anak yang tidak sesuai keinginan, mungkin diuji dengan sakit pada fisik tubuh, mungkin diuji berbagai macam ujian musibah. Tapi mereka bisa bahagia. Mereka bisa bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu di hati. Terkadang diuji secara fisik, tapi kalau orang beriman kepada Allah, dia pasti bahagia. Ibnu Taimiyah ketika ngomong begitu, apakah dia tidak diuji? Diuji. Dia dimusuhi oleh banyak orang, dipenjara berulang-ulang sampai meninggal di penjara. Namun dia menyebutkan dia bahagia. Namun dia bahagia, bukan tidak bahagia, dia bahagia. Bahkan dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi?" Apa yang dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Mereka ingin bikin apa sama aku? Surgaku di hatiku. Surgaku di hatiku. Ya. Kalau dia di penjara, khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hayat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menghatamkan Quran berulang-ulang. Berulang-ulang hatam Quran sampai akhirnya beliau wafat ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat innal lil muttaqina fi jannati wa nahar ya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ya. Bahwasanya innal muttaqina fi jannati wa nahar, sungguhnya orang bertakwa berada di sungai-sungai, di taman-taman surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada di antara ibu-ibu yang mungkin ditimpa dengan musibah, entah musibah sakit, entah musibah kekurangan duit, entah musibah suami mungkin kurang sayang ya, itu bukan penghalang untuk bahagia. Yang menghalangi bahagia kalau tidak dekat dengan Allah, itu aja. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Suami sayang ternyata enggak begitu sayang. Malah sayang sama istri orang kadang-kadang. Mau anak berbakti ternyata ya begitu aja bro. Tidak bisa kita paksa dia berbakti lagi lebih daripada itu. Dia juga ada ternyata imannya cuma segitu. Bagaimana? Mau kawan, kita pengin kawan sempurna, kapan kita butuh dia ada, belum tentu. Kita lagi butuh dia malah enggak ada. Jangan bilang kita enggak bahagia. Bagi urusan hati kita bahagia di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Maka beginilah kondisi kehidupan dunia. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak sempurna, sekeliling kita pun tidak sempurna. Ya, tidak ada yang bisa totalitas sama gitu, enggak ada. Ya, totalitas itu omong kosong ya. Nanti juga berubah. Totalitas selama-lamanya abadi susah. Oleh karenanya kondisi manusia sekitar kita ya begitu-begitu. Kalau pas tidak bisa sesuai dengan kita inginkan, bukan berarti alasan kita tidak bahagia. Bahagia dekat sama Allah. Bahagia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Istri Firaun bahagia enggak? Bahagia. Suaminya Firaun. Ibu suaminya bukan Firaun. Masih bajing loncat, belum Firaun. Ini Asia binti Muzahim, suaminya Firaun, dia bahagia. Kenapa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdekat dengan Allah. Masalahnya jangan kita salahkan sekitar kita, kita ini yang masalah. Oleh karenanya kalau ingin bahagia, dekat dengan Allah, kurangi medsos. Kurangi komentari orang, sibuk dengan urusan privasi masing-masing. Terus baca. Wala tadunna anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin mukhtassun bi yaumil ma'adi faqat bal haula'i fi na'imin fi durihim salasati wa haula'i fi jahimin fi durihim salasati wa ayyu laddatin wa na'imin fid dunya atyabu min birril qalbi wa salamatis sadri wa ma'rifatir rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal amali ala muwafaqatihi. Terus. Wa halil 'aisyu fil haqiqati illa 'aishul qalbis salimi. Faqad asna Allahu ta'ala ala khalilihi alaihi salam bi salamati qalbihi. Faqala wa inna min syi'atihi la Ibrahim in ja'a rabbahu biqalbin salim. Ibnu Qayyim berkata, dan janganlah kau menyangka firman Allah dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang berbaik berbuat kebajikan, bertakwa dalam kenikmatan. Jangan disangka maksudnya Allah hanya berbicara tentang akhirat di surga doang. Tidak. Kata Ibnu Qayyim maksudnya jangan disangka mukhtassan bi yaumil ma'ad faqat. Jangan disangka ini balasan cuma di hari kiamat saja. Bal haula'i fi na'imin fi durihim salasah.
Mereka itu dapat kenikmatan di 3 negerinya, negeri dunia, negeri alam barzah dan negeri akhirat. Ya, negeri dunia, kehidupan dunia, di alam barzah juga bahagia dan di akhirat juga bahagia. Allah mengatakan orang bertakwa pasti bahagia. Lafi naim, dalam kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Naimin wallahu alam bisawab. Di sini nakirah untuk memberi tangkir li ta'zim, untuk menunjukkan nikmat yang luar biasa. Kan dalam kaidah terkadang Allah menjadikan tankir itu di tanwin dalam rangka untuk menunjukkan suatu yang hebat ya. Ya, seperti innal muttaqina fi jannatin. Jannatin tankir maksudnya di surga, taman yang luar biasa. Demikian juga orang yang bertakwa itu pasti merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau sudah bertakwa, dia kadang melihat orang yang dia tidak ingin jadi orang jabat, tidak ingin jadi orang kaya, tidak ingin jadi orang terkenal. Dia tahu dia sendiri sudah bahagia. Ngapain berangan-angan yang bisa merusak kebahagiaan? Ya. Oleh karenanya orang bertakwa, orang yang melakukan kebajikan, dia bahagia. Apapun statusnya, dia mau miskin, mau dia kaya, mau dia pejabat, mau dia ada masalah di keluarga, kalau dia bertakwa, kebahagiaan dari Allah dan dia akan merasakan kebahagiaan yang agung. Dan itu bukan cuma di surga saja, di dunia juga, di alam barzah juga dan di akhirat. Demikian juga sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguhnya para pelaku kefajiran, para pelaku maksiat, lafi jahim, dalam kesengsaraan. Jahim di sini bukan terkait dengan hari akhirat saja, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahkan juga terkait di dunia, di alam barzah maupun di akhirat. Emang orang-orang yang pelaku maksiat tidak sengsara, yakin sengsara meskipun mereka pura-pura tersenyum. Meskipun penampilannya najis, meskipun naik di atas kendaraan yang termewah, hidup di rumah yang termegah, mereka tidak bahagia, tidak mungkin bahagia. Hati menjadi gelisah, menjadi sengsara, tidak ada ketentraman. Ya, tidak ada ketentraman. Lihat orang-orang yang sudah hijrah, kemudian mereka meninggalkan kemaksiatan, mereka mendapatkan kebahagiaan setelah hijrah. Lihat orang-orang yang masuk Islam, betapa kokohnya mereka dalam Islam karena mereka merasakan kebahagiaan meskipun konsekuensinya mereka harus meninggalkan banyak hal. Kenapa mereka? Karena mereka dapat kebahagiaan. Kebahagiaan. Semakin kuat Islam seorang, keyakinan seorang, maka semakin bahagia. Wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyaw min birril qalbi. Dan kelezatan apa yang lebih indah daripada hati yang baik dan dada yang lapang dan mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha beramal saleh agar bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah kebahagiaan. Wa halil aisyu fil haqiqati ila aisyil qalbi salim. Bukankah kehidupan yang sungguhnya, kebahagiaan sungguhnya adalah kehidupan dari qalbu yang bersih, yang selamat? Allah Subhanahu wa taala memuji kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam karena memiliki hati yang selamat. Allah berfirman, wa inna min syi'atihi, sungguhnya di antara pengikut Nabi Nuh alaihissalam la Ibrahim, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang selamat. Terus lanjutkan. Wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yuslama min min khamsati asya'a min syirkin yunakidu tauhida wa bid'atin tukhalifu sunnata wa syahwatin tukhalifu al-amra wa ghaflatin tunakidu dzikra wa hawan yunakidu tajrida wal ikhlasa. Wa hadhihi al-khamsatu hijabun 'anillahi wa hajabun. Wa hadhihi al-khamsatu hajabun 'anillahi wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsiratun tatadammanu afradan la tanhasiru. Walidzalika ishtaddat hajatul 'abdi bal daruratuhu ila ay yas'alallaha ay yahdiyahu as-siratal mustaqima. Falaysa al-'abdu ahwaja minhu ila hadhihi ad-da'wati walaysa syai'un anfa'a lahu minha. Famin a'dhami uqubati dhunubi al-khuruju anis siratil mustaqimi fid dunya wal akhirah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan tentang ciri-ciri hati yang selamat. Kata beliau, tidaklah sempurna baginya keselamatan qalbu secara mutlak sampai dia selamat dari 5 perkara. Kalau ingin hatinya selamat secara mutlak, disebut dengan qalbun salim, yang selamat dari berbagai macam penyakit, maka dia harus selamat dari 5 perkara. Pertama, selamat dari syirik, yang syirik merupakan pembatal tauhid. Dan yang kedua, selamat dari bid'ah, yang bid'ah adalah penyelisih sunnah. Dan yang ketiga, selamat dari syahwat, karena syahwat menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, selamat dari ghaflah, kelalaian yang membuat orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selamat dari hawa nafsu yang bisa menghilangkan kemurnian dan keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hawa nafsu. Sehingga tidak ikhlas karena ada hawa nafsu. Ini 5 perkara merupakan penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik, bid'ah, syahwat, ghaflah, hawa nafsu. 5 perkara. Dan setiap di bawah masing-masing perkara ini ada macam-macam modelnya. Syirik berbagai macam modelnya, bid'ah berbagai macam-macamnya, syahwat dengan berbagai macam modelnya, ghaflah dengan berbagai macam modelnya, dan hawa nafsu dengan berbagai macam modelnya. Tatadammanu afradan wa la tanhasir. Setiap bagian mengandung berbagai macam model yang tidak ada batasannya, sangat banyak. Oleh karenanya, kalau kita tahu bahwasanya 5 perkara ini dengan cabang-cabangnya sangat banyak, susah kita mau selamat dari ini semua. Syirik dengan berbagai macam modelnya belum selamat. Mau selamat dari riya tidak mudah. Mau selamat dari ujub juga tidak mudah. Mau selamat dari bertawakal kepada selain Allah tidak mudah. Betapa sering tawakal sama orang, tawakal sama pengikut, tawakal sama follower, tawakal sama dokter, tawakal sama bos. Tidak gampang. Ini saja sudah cukup membuat kita kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, doa dengan serius, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tidak mudah selamat dari riya, tidak mudah selamat dari ujub, tidak mudah selamat dari bertawakal kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, bid'ah dengan berbagai macam modelnya. Syahwat, syahwat pandangan, syahwat pendengaran, syahwat perut, syahwat kemaluan, banyak modelnya. Tidak mudah untuk selamat. Hanya Allah yang bisa selamatkan. Iman kita enggak kuat untuk bisa selamat dari itu semua. Wa ghaflah, apalagi lalai yang menghilangkan zikir. Banyak tontonan kita lihat di YouTube, di medsos membuat kita lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa baca Quran, lupa zikir pagi petang, lupa bertasbih, lupa bertahlil, bertakbir, habis waktu, ghaflah. Mungkin tidak maksiat yang kita lihat. Kita mencari kesenangan dengan lupa kepada Allah, mencari kesenangan dengan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hawa nafsu banyak sekali. Hawa nafsu mengakibatkan kita kurang ikhlas. Hawa nafsu. Dakwah saja belum tentu ikhlas. Dakwah kitab dan sunnah tapi ingin agar orang hormat sama kita, agar kita perkataannya nomor 1. Tidak boleh nomor 2-kan. Maunya kita yang dikedepankan, hawa nafsu. Hawa nafsu bahwasanya kita jadi panitia kita yang harus maju depan, yang paling depan, tidak boleh belakang. Hawa nafsu sehingga mengurangi keikhlasan. Tidak banyak hawa nafsu. Kalau kita ngomong berbagai macam, bagaimana cara selamat? Gak mungkin selamat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, walidzalik ishtaddat hajatul abdi. Kalau begitu, sangat keras kebutuhan seorang hamba, bahkan darurat, sangat darurat. Kondisi mendesak untuk dia memohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada dia siratal mustaqim. Falaisal abdu ahwaja minhu ila hadhihi da'wah. Tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh seorang hamba seperti doa ini, doa yang serius. Walaisa syai'un anfa'alahu minha, dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada doa si ihdinas siratal mustaqim. Maka seorang ketika membaca Al-Fatihah, ketika dia baca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, serius. Sungguhnya di hadapan dia berbagai macam cobaan yang siap membuat dia terlepas dari jalan yang lurus, membuat dia keluar dari jalan yang lurus. Famin a'zami uqubati dzunubi, dan di antara hukuman yang paling berat daripada dosa-dosa adalah al-khuruj an siratal mustaqim, keluar dari jalan yang lurus di dunia apalagi di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya tentang macam-macam dosa. Dampak-dampak maksiat sudah selesai. Ini pertemuan terakhir tentang dampak-dampak apa? Maksiat. Selanjutnya Ibnu Qayyim ingin menjelaskan tentang model-model maksiat agar kita jauhi, agar kita tidak terkena dampak-dampak yang sudah kita sebutkan dalam banyak majelis tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.